Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyira wa nadhiran baina yaday sa'ah. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasida. Wa may ya'sihima fa innahu la yaduru ila nafsah wa la yadurullaha syai'a. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para remaja, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'an. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Maka ketika kita bisa hidup pada bulan Ramadan, hendaklah kita berusaha untuk mencari Lailatul Qadar. Dan carilah pada malam-malam ganjil, yaitu pada 10 akhir di bulan Ramadan, pada malam 21, 23, 25, 27, 29. Namun Allah SWT tidak menjelaskan secara tepat kapan orang bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ini ada hikmahnya supaya orang bersungguh-sungguh di dalam mencarinya. Maka janganlah kita sia-siakan kesempatan kita hidup di bulan Ramadan ini untuk berusaha mencari malam Lailatul Qadar, dan hendaklah diisi dengan sholat pada malam Lailatul Qadar, membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Maka kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah Allah SWT akan menolongnya sehingga kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kalau kita mendapatkannya, maka akan mendapatkan keutamaan seperti orang beribadah selama 1000 bulan. Yang 1000 bulan itu kalau dihitung adalah 83 tahun lebih 4 bulan. Maka kita mungkin tidak mencapai usia sepanjang itu. Dan kalaupun bisa mencapai, maka mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar ini akan menambah amal-amal solih kita sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran saat Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Kemudian dijelaskan bahwasanya Allah SWT memberitahukan bahwa Dia menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh keberkahan. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi. Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 3. Dan pada malam itu berada di bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
Ia berkata, Allah menurunkan Al-Quranul Karim keseluruhannya secara sekaligus dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah atau langit pertama pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW sesuai dengan konteks berbagai peristiwa selama 32 tahun. Kemudian mengapa dinamakan Lailatul Qadar? Dijelaskan bahwa malam itu dinamakan Lailatul Qadar karena nilai keutamaannya di sisi Allah Ta'ala. Juga karena pada saat itu ditentukan ajal, rizki, dan lainnya selama 1 tahun. Sebagaimana firman Allah, Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Al-Quran Surat Ad-Dukhan ayat 4. Kemudian Allah SWT menjelaskan dan mengagungkan kedudukan Lailatul Qadar yang Dia khususkan untuk menurunkan Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala berfirman, Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Selanjutnya Allah menjelaskan nilai keutamaan Lailatul Qadar dengan firman-Nya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya beribadah di malam itu dengan ketaatan, sholat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa sama dengan beribadah selama 1000 bulan pada bulan-bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Dan 1000 bulan sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Lalu Allah SWT memberitahukan keutamaan yang lain, juga berkahnya yang melimpah dengan banyaknya malaikat yang turun di malam itu, termasuk malaikat Jibril alaihissalam. Mereka turun dengan membawa semua perkara kebaikan maupun keburukan yang merupakan ketentuan dan takdir Allah. Mereka turun dengan perintah dari Allah. Selanjutnya Allah menambahkan keutamaan malam tersebut dengan firman-Nya, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maksudnya malam itu adalah malam keselamatan dan kebaikan seluruhnya. Tidak sedikit pun ada kejelekan di dalamnya sampai terbit fajar. Di malam itu para malaikat termasuk malaikat Jibril mengucapkan salam kepada orang-orang yang beriman. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang menyebutkan keutamaan melakukan qiyamul lail di malam tersebut. Beliau SAW bersabda, Man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaq alaih atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian waktu turunnya Lailatul Qadar. Dijelaskan tentang waktunya, Rasulullah SAW bersabda, Taharau Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhiri mir Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada bilangan ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dan lainnya. Yang dimaksud dengan malam-malam ganjil yaitu malam 21, 23, 25, 27 dan malam 29. Kemudian hikmah Allah SWT menyembunyikan pengetahuan tentang terjadinya malam Lailatul Qadar adalah diantaranya agar terbedakan antara orang yang sungguh-sungguh untuk mencari malam tersebut dengan orang yang malas. Karena orang yang benar-benar ingin mendapatkan sesuatu tentu akan bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Hal itu juga sebagai rahmat Allah agar hamba memperbanyak amalan pada hari-hari tersebut. Dengan demikian mereka akan semakin bertambah dekat dengannya dan akan memperoleh pahala yang amat banyak. Semoga Allah mudahkan kita memperoleh malam yang penuh keberkahan ini. Amin ya sami'ad da'wat.
Kemudian cara menghidupkan malam Lailatul Qadar. Adapun qiyamul lail di dalamnya, yaitu menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah dengan tahajud, sholat, membaca Al-Quranul Karim, zikir, berdoa, istighfar, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pendapatmu jika aku mengetahui Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan di dalamnya?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan ia berkata hadis hasan sahih. Kemudian di antara tanda-tanda bahwa pada malam itu telah turun Lailatul Qadar, di antaranya disebutkan yang pertama, matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih, tidak ada sinar. Matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih, tidak ada sinar. Dari Abi bin Ka'ab bahwa Rasulullah SAW bersabda, subuh hari dari malam Lailatul Qadar, matahari terbit tanpa sinar, seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, di antara tanda bahwa malam itu telah turun Lailatul Qadar adalah udara dan angin sekitar terasa tenang. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sabda, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Hadis riwayat At-Toyalisi. Imam Al-Haythami rahimahullah mengatakan periwayatnya adalah sikoh atau terpercaya. Kemudian apa pelajaran dari surat Al-Qadar ini? Yang pertama, keutamaan Al-Quranul Karim serta ketinggian nilainya, bahwa ia diturunkan pada saat Lailatul Qadar. Yang kedua, keutamaan dan keagungan Lailatul Qadar dan bahwa ia menyamai 1000 bulan yang tidak ada pada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang ketiga, anjuran untuk mengisi kesempatan-kesempatan baik seperti malam yang mulia ini dengan berbagai amal sholih. Jika Anda telah mengetahui keutamaan yang agung ini dan ia terbatas pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka seyogyanya Anda bersemangat dan bersungguh-sungguh pada setiap malam dari malam-malam tersebut dengan sholat, zikir, doa, taubat, dan istighfar. Mudah-mudahan dengan demikian Anda mendapatkan Lailatul Qadar sehingga Anda berbahagia dengan kebahagiaan yang kekal, yang tiada penderitaan lagi setelahnya. Di malam-malam tersebut hendaklah Anda berdoa dengan doa-doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan petunjuk dan pertolongannya kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang sangat berkah itu. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.